Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahayu Pujensi, NIM 20715023336, jurusan Public Relation Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mengangkat kasus kekerasan seksual pada anak menurut opini publik dan pendapat saya sendiri. Yang pertama, dalam kasus di Makassar, Irwan Darmawan, umur 57 tahun, ditangkap polisi usai diduga melakukan pencabulan terhadap seorang remaja berusia 14 tahun di Makassar. Bejatnya, pelaku melakukan perbuatannya kepada anak dari sahabatnya sendiri. Tertangkapnya pelaku setelah tim penikaman Polrestabes Makassar mendapatkan laporan terkait terjadinya tindak pencabulan. Polisi yang bergerak cepat ke kawasan Mariso Makassar, Sulawesi Selatan, langsung menangkap pelaku saat masih berada di rumah korban. Berdasarkan informasi, perbuatan pelaku ini sudah dilakukannya kurang lebih dari 2 tahun lamanya. Sedangkan perlakuan cabul yang dilakukan pelaku telah berulang kali dilakukan terhadap korban. Sementara itu, pelaku sendiri diketahui berkawan dengan orang tua korban. Pelaku telah diberi tumpangan tempat tinggal di rumah korban, namun kebaikan orang tua korban itu dibalas dengan perbuatan cabul yang dilakukan pelaku di rumah korban sendiri. Menurut opini publik terkait kasus tersebut, menurut pendapat saya, peran individu dan keluarga itu sangat penting. Langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Dukungan sosial dan emosional yang membuat setiap anggota merasa disayangi, dicintai, didukung, dihargai, dipercaya, dan menjadi bagian keluarga. Keterlibatan orang tua terhadap proses penanganan kekerasan seksual yang dialami anaknya, baik itu penanganan secara hukum maupun penanganan pemulihan secara psikologis, layanan psikologis bagi anak maupun bagi orang tua. Dan peran masyarakat itu sangat penting juga, yaitu penanganan kekerasan seksual terhadap anak perlu adanya peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak. Masyarakat diharapkan untuk mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan, membuli korban, tidak memberi penilaian buruk pada korban. Dan peran negara itu berlaku sanksi hukum pada pelaku, maka memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada korban perkosaan anak di bawah umur ataupun perlindungan terhadap calon korban. Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga itu ketika mendapat laporan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum, dan dokter. Itu saja yang bisa saya sampaikan menurut pendapat saya. Terima kasih.